Kisah bermula dari seorang kurir pengantar makanan atau paket bernama Ringo. Sebagai layaknya kurir, ia tinggal di rumah sederhana bersama istrinya yang cantik bernama Sarah. Saat ini Sarah sedang hamil muda dan di malam itu ia ngidam seblak. Nah, tingnan mo na, masarap daw. Sorry naman. Tubig ko. Setelah lelah seharian, Ringo pun meminta untuk enak-enak bersama istrinya. Namun karena hormon istrinya sedang bergejolak, membuat Sarah tidak mood di malam itu. Sedangkan ular Ringo yang sudah berdiri tegak harus kecewa karena tidak bisa memuntahkan bisanya. Esok hari tiba. Di hari itu ternyata Ringo ingin melakukan wawancara di kantor jasa kurir yang baru. Karena di kantor sebelumnya bayaran hanya sedikit. Di tempat yang baru, ia berharap bisa mendapat banyak uang demi memenuhi biaya kebutuhan kehamilan Sarah. Singkat cerita, Ringo diterima di kantor yang baru. Utangin na mo eh. Pare, gutom na ako eh. Sebagai rasa syukurnya, ia mentraktir teman-teman seperkurirannya. Traktirannya itu ia beli dari kurir lain yang terkena orderan fiktif. Memang pada dasarnya Ringo ini adalah orang yang baik. Setelah itu, baru juga hari pertama kerja sebagai kurir baru, ia mendapat perlakuan tidak enak setelah mengantarkan paket di rumah mewah. Ia diusir dengan kasar dari sana. Ano pa hinintay mo? Alas! Bilisan mo! Sementara di dalam rumah mewah sedang terjadi prosesi enak-enak. Sang suami yang kaya raya bernama Boy dan istrinya yang berdandan amat cantik bernama Amanda sedang memadu kasih dengan pertempuran yang sangat menegakkan Johnny para lelaki. Malam ini adalah malam spesial bagi Boy karena ia sedang berulang tahun. Boy bersama Amanda turun ke lantai bawah untuk menyambut para tamu undangan. Lalu datanglah satpam yang sebelumnya mengusir Ringo, memberitahu jika ayah Boy tidak ingin ke bawah untuk menyambut para tamu undangan. Di sisi lain terlihat jika ayah Boy sedang diberi enak-enak oleh pembantunya. Datanglah Boy yang langsung menanyakan mengapa ayahnya tak mau turun dan menyambut para tamu. Ayah langsung mengungkapkan kegeramannya. Ia sebagai pendiri sekte religius tak bisa menerima kepemimpinan Boy sebagai penerusnya yang semena-mena tanpa citra diri Boy yang baik. Ayah meminta Boy untuk memperbaiki citra diri dengan menyudahi kegilaannya terhadap wanita alias berhenti main wanita. Sebab jika kebejatan Boy terbongkar, maka para pengikut sekte ini menjadi percaya dan pergi meninggalkan mereka. Yun ang pag-aralan mo. Sinisiguro ko sa'yo ang magpapababa sa'yo. Boy dengan sabar dan tenang memberitahu jika hal itu tak akan terjadi karena dirinya mampu mengeluarkan kata-kata yang menjadi candu bagi para pengikutnya. Adegan beralih di sebuah persimpangan. Terlihat dua buah mobil menyerempet satu sama lain. Salah satu pengemudi mobil itu bernama Samara. Atas kejadian itu si bapak memarahi Samara. Karena ulah Samara, mobil si bapak jadi penyok. Tiba-tiba si bapak emosi dan ingin memukul Samara. Okay na ba kayo dyan? Ringo datang bak pahlawan penyelamat. Tak hanya itu, Boy juga ada di sana dan meminta anak buahnya untuk mengusir bapak-bapak emosian tersebut. Aksi heroik Ringo tadi ternyata menarik perhatian Samara, di mana Samara terus memandangi Ringo. Berlanjut pada Boy, hari itu ia sedang berenang sambil menunggu tamu yang akan meeting bersamanya. Tetapi istrinya yang centil dan gemesin itu terus saja menggoda Boy. Bahkan si Amanda ini tiba-tiba saja menyosor buung puyuh Boy di dalam air. Di samping itu, tamu sudah datang dan menemui Boy. Kini Boy menjadi sangat tidak bisa fokus karena di bawah Amanda sedang menservisnya, sedangkan ia harus meeting. Hingga akhirnya ia meminta tamu untuk menunggu di dalam saja. Mauna na kayo dun sa sala at susunod na ako. Paalam po, guro. Keesokan harinya terlihat Ringo mendapatkan tugas mengantarkan paket ke rumah Samara. Mendapatkan kesempatan emas itu, Ringo sangat bersemangat. Dengan teliti ia memerhatikan bodi Samara yang seksi tanpa melewatkannya sedetik pun. Samara meminta Ringo masuk ke dalam karena ia akan mengambil uang. Jelas saja Ringo dan juga adiknya si Johnny tak sabar untuk masuk ke dalam. Namun sayang hari itu bukanlah hari keberuntungannya karena setelah masuk dan diberi uang, Ringo dipersilahkan pulang. Pwede ka na umalis. Sige po ma'am, salamat po. Di malam harinya, ternyata Samara ini adalah selingkuhan dari Boy. Boy datang ke sana untuk makan malam. Setelah makan malam, Boy meminta Samara menjalankan tugasnya, yaitu menservis Little Boy alias Johnny milik si Boy. Tetapi sayangnya, baru juga 2 menit ngegas, Little Boy udah muntah duluan. Samara tentu kecewa, dan Boy berdalih jika ia sangat lelah hari ini, karena sebelumnya ia juga sudah diservis oleh Amanda. Tak ingin kalah, Ringo juga ternyata sedang enak-enak bersama istrinya. Namun karena kecantikan istrinya itu kalah dengan kecantikan Samara, membuat Ringo melamun memikirkan wajah Samara.
Pada esok harinya, rezeki kembali datang pada Ringo. Ia mendapatkan kembali orderan di rumah Samara. Dengan penuh gairah semangat, ia mengantarkan pesanan itu ke rumah Samara. Samara menyambutnya dengan baju yang basah dan tentu terlihat jelas pemandangan alam yang terbungkus itu. Samara mengeluh karena ia tak bisa memperbaiki keran yang rusak. Ringo seketika full senyum melihat pemandangan. Sekaligus ini adalah kesempatan baginya yang bisa memperbaiki keran. Ia meminta izin pada Samara untuk memperbaiki keran. Okay na ba yan? Sorry ma, nagputong teflon para... Karena dua-duanya sama-sama basah, Ringo dipinjamkan baju ganti oleh Samara. Begitu pula Samara yang harus mengganti bajunya. Tetapi kali ini Samara sudah mulai mancing-mancing. Ia mengganti baju di hadapan Ringo tanpa rasa malu sedikit pun. Pemandangan indah itu pun terlihat jelas oleh Ringo yang duduk di kursi tamu. Setelahnya terjadi perbincangan antara Ringo dan Samara. Samara mengungkapkan jika semua hal yang dimilikinya saat ini berasal dari om-om bernama Boy. Ia hanyalah wanita selingkuhannya. Walau kebutuhannya tercukupi, tapi hidupnya tak bisa pergi bebas ke sana kemari. Natutunan ko nang i-accept na mabubuhay ako. I know, right? Tak terasa hari sudah malam, Ringo harus segera pulang. Tanpa mereka sadari, ternyata anak buah Boy sudah standby di sana untuk memata-matai apa yang dilakukan oleh Samara. Melihat hal itu, si anak buah langsung menghampiri Boy yang sedang ceramah dan memberitahunya. Tanpa basa-basi, Boy langsung OTW ke rumah Samara dan memukuli Samara atas perselingkuhannya itu. Ringo yang ternyata sudah curiga dan tak langsung pulang, langsung kembali ke rumah Samara serta membantu mengobati Samara. Melihat gadis secantik Samara diperlakukan seperti sampah oleh si Boy, Ringo berniat melaporkan kasus ini pada polisi. Tetapi Samara berkata jangan, karena Boy ini pengaruhnya sangat kuat, bahkan polisi bisa tunduk padanya. Dito habang buhay, gaano kahirap rin ko tanggap ko. Louis Vuitton at Chanel. Ringo menjadi penghibur Samara di malam itu, hingga Samara pun luluh dan akhirnya Ringo bisa langsung merasakan salah satu keajaiban dunia pada Samara. Ringo sangat senang setelah enak-enak itu. Begitupun Samara, karena telah lama semenjak ia melakukan enak-enak dengan rasa suka sama suka. Di lain tempat terlihat Amanda atau istri Boy juga sedang melakukan perselingkuhan. Ia bertemu seorang pemuda bernama Rocky secara diam-diam. Lalu di tangga itulah mereka berniat melakukan adu mekanik. Tapi sayang, Rocky tak sekeren namanya. Karena baru saja sebentar, Rocky meminta menyudahi hal itu sebab takut ketahuan. Hello? Amanda pun berniat kembali ke kamarnya dan ingin menyelesaikan hasratnya itu dengan suaminya. Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat suaminya telah meninggal. Esok harinya diadakanlah upacara kematian Boy. Para pengikut sekte juga ramai di sana untuk mendoakan Boy. Lalu setelahnya dokter memberitahu hasil otopsi kalau Boy ini memang murni meninggal tanpa adanya upaya pembunuhan. Tetapi sebenarnya Boy meninggal karena rencana ayahnya. Ayah tak ingin sekte ini menjadi hancur akibat ulah Roy. Lalu salah satu satpam memberitahu sebuah kabar kalau paket uang yang waktu itu dikirim oleh Ringo adalah paket palsu, alias paket uang yang asli telah dicuri oleh Ringo. Entah apa motif pencurian itu. Ya mungkin Ringo mencuri agar ia mendapatkan uang yang banyak untuk persalinan istrinya nanti. Jadi dia mencuri paket uang yang diantarkannya kepada Boy. Di samping itu terlihat Ringo bersama Samara sudah di jalan untuk pergi healing ke danau. Sementara para bawahan Boy sudah datang ke kediaman Samara untuk menggeledah dan menangkap Ringo yang diduga ada di sana. Tentu mereka tak menemukan target mereka karena Samara dan Ringo sedang pergi healing. Terlihat Ringo dan Samara sudah sampai. Mereka berniat untuk mandi di danau sekaligus melakukan enak-enak di sana. Setelah prosesi romantis itu, handphone Samara berdering. Ternyata itu adalah telepon dari ayah Boy. Ia meminta Ringo untuk menyerahkan paket berisikan uang yang dicurinya. Lalu saat Samara ingin menanyakan Ringo mengenai paket itu, tiba-tiba saja Ringo memukul kepala Samara menggunakan batu. Samara tidaklah meninggal. Dia terbangun di hadapan Ringo dan ibunda Boy. Terungkap fakta jika Ringo bukanlah kurir sungguhan, melainkan ia ditugaskan sebagai mata-mata sekaligus memisahkan hubungan perselingkuhan Samara dengan Boy. Magkukwentuhan lang naman tayo eh. Yan ang gusto namin dito. Sementara itu, Samara merasakan dirinya sudah sangat lemas karena kehabisan darah. Ia memohon kepada mereka untuk mengirimkan pesan-pesan terakhirnya pada keluarganya. Tetapi itu hanyalah tipu dayanya. Bukannya mengirim pesan pada keluarga, melainkan ia mengirim video-video enak-enak bersama Ringo sebelumnya kepada istri Ringo atau si Sarah. Sarah yang mengetahui itu langsung menangis terseduh-seduh.
Setelah itu Ringo bersama ibu Boy berangkat ke rumah Boy dan bertemu ayah Boy. Jadi berbincanglah ayah dan ibu Boy di sana. Di sana sang istri memberitahu kalau Ringo ini adalah anak hasil perzinahan antara suaminya dengan perempuan lain. Ya, Ringo adalah anak kandung dari ayah Boy. At pumayag siya sa 5,000? Hindi, ayaw niya ikaw palaglag. So, naniningil ka na. Paano na yan? Keadaan tiba-tiba saja memanas karena si ayah tak mengakui perbuatannya itu dan membuat Ringo melakukan tembak-tembakan di sana sehingga semuanya meninggal. Terakhir hanya ada ibu Boy dan Ringo. Tiba-tiba saja si ibu menembak Ringo serta tembakan itu juga dibalas oleh Ringo. Malam itu adalah malam mencekam dan mengerikan karena seluruh penghuni rumah tewas dalam aksi tembak-menembak. Adegan terakhir pada film ini adalah adegan flashback di mana sebelumnya paket uang yang telah dicuri Ringo ia minta antar temannya kepada istrinya, Sarah. Itulah akhir kisah enak-enak yang harus dibayar dengan banyak darah. Sebuah ending yang sangat rumit tapi mampu menghadirkan sebuah plot twist yang mengejutkan. Tukang paket yang menang banyak harus membayar kemenangannya itu dengan nyawanya. Semoga Ringo tenang di alam